kebebasan kepada anak. Kita butuh yang namanya kebebasan, di mana semua orang mempunyai hak kebebasannya dalam untuk mengapresiasikan sesuatu, mengetahui sesuatu, atau mempelajari sesuatu dalam batasan tertentu. Seperti layaknya kita ingin belajar membaca Al-Quran, di mana sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus dulu belajar namanya Iqra, supaya kita membaca Al-Quran dengan baik. Di sini saya akan membuat video tentang kebebasan kepada anak. Seperti yang kita tahu bersama, anak butuh yang namanya kebebasan, entah dia ingin bermain dengan teman sebayanya, atau ingin mengetahui sesuatu tentang dunia luar. Masih sering terjadi kasus di mana orang tua melarang anaknya bermain dengan alasan harus wajib belajar. Ya betul, memang wajib belajar itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi anak. Tetapi setiap anak butuh yang namanya istirahat dalam belajar. Dalam belajar pun kita masih sering merasa jenuh. Dari rasa jenuh tersebutlah kita harus melakukan refreshing. Tetapi di luar sana sering sekali terjadi orang tua yang terlalu memaksa anaknya untuk belajar. Apalagi di kala pandemi seperti ini kan. Makin menambah alasan orang tua untuk tetap memaksa anaknya belajar di rumah. Sebab kita harus masih mematuhi protokol kesehatan. Anak tersebut tidak mendapatkan jatah libur sama sekali dari orang tuanya. Mereka juga tidak dapat rekreasi keluar rumah, sehingga anak tersebut memiliki tekanan dan membunuh karakter dan kepribadian anak itu sendiri. Jika ciri-ciri anak seperti ini dapat satu hari di mana dia bisa keluar rumah, pasti yang pertama dia cari adalah kesenangan. Entah dari kesenangan yang baik atau buruk, kan kita tidak ada yang tahu. Di mana dia akan mencari teman sebayanya untuk melakukan kesenangan seperti bisa merokok atau minum minuman keras dan lain-lainnya. Dari situlah mengapa orang tua harus lebih dekat dengan anaknya dan memberikan kebebasan tetapi tetap dalam aturan, dan harus sering memberi edukasi kepada anak dan waktu rekreasi terhadap anak agar anak tersebut mampu mengolah kepribadiannya jauh lebih baik. Di sini ya kita harus memberikan kebebasan kepada anak dan sebagai peran orang tua pun harus ya membantu anaknya untuk berkembang, jangan terlalu dipaksa untuk ini untuk itu. Dan dia bisa memposisikan di mana dia harus berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda. Itu penting sekali terhadap perkembangan anak. Ada yang tidak mengetahui bagaimana komunikasi di dalam keluarga. Seorang mungkin ada yang sering berantem, orang tuanya mungkin sering berantem dari kecil. Anak tersebut melihat orang tuanya terlalu berantem dan menggunakan kata-kata kasar. Begitu dia dapat kesempatan keluar rumah, pasti namanya anak mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Kayak sepertinya pas contoh saja, misalkan orang tuanya lagi berantem dengan bahasa-bahasa kasar, anak tersebut bisa mengcopy bahasa dari orang tuanya. Kayak misalnya maaf bang, orang tuanya bisa bilangnya kasar, nanti anak tersebut di saat bermain dengan teman sebayanya, dia disengin sama teman sebayanya, dia langsung ngomong kasar. Karena itu tidak baik didengar oleh ibu-ibu tetangga kan, gitu. Jadi harus intinya menjaga komunikasi di dalam keluarga itu sangat penting, apalagi dia juga masih kecil anak-anaknya. Dari sini saya bisa simpulkan bahwa tekanan lingkungan rumah yang terlalu berlebihan hanya akan membuat akan mencari jalan kesenangan sendiri. Ini akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak itu sendiri. Jadi tergantung kondisi rumahnya, kondisi keadaan dan rumahnya. Kalau rumahnya dengan orang tua yang baik, insya Allah anaknya juga ikut baik. Jikalau orang tuanya kasar atau sering berantem atau sering marah-marahin anaknya, ya itu akan mencerminkan si anak itu nanti di luar rumah.
Lingkungan adalah faktor pendukung perkembangan psikologi manusia. Lingkungan kondusif serta jauh dari sifat-sifat negatif, maka akan menciptakan manusia yang memiliki kecerdasan dan perkembangan yang maksimal. Jadi, lingkungan yang bagus dan kondusif serta jauh dari sifat-sifat negatif tersebut akan bagus terhadap perkembangan manusia tersebut. Dia akan memiliki kecerdasan dan bisa memantapkan pikirannya dalam kehidupan sosial. Penyanyi legend reggae pernah berkata, "Jangan pertaruhkan dunia dan hilangkan jiwamu. Kebebasan lebih baik daripada perak atau emas." Bob Marley. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diakhiri saya ingin memberikan kata-kata mutiara yang telah saya rangkum. Bisa membuat keluarga bahagia adalah momen yang paling membahagiakan dalam hidup ini. Kebersamaan dengan keluarga itu lebih berharga dibandingkan apapun. Jangan takut mencoba hal yang baru. Gapailah impianmu dan mimpimu, tapi ingatlah, tak peduli kemanapun kamu pergi, keluarga adalah tempat kamu kembali.